Penguatan dolar Amerika Serikat, bahkan pelemahannya saat ini mencapai intraday range-nya itu ke 16.400-an. Kita tahu bahwa konten dari alat-alat kesehatan, bahan-bahan kesehatan ini banyak sekali yang sebenarnya impor, begitu ya. Mungkin Bu Feby, ini seperti apa sih kondisi dari nilai tukar ini akan cukup sangat berdampakkah saat ini sudah mulai terasa berdampakkah terhadap bahan baku farmasi dan lain-lain? Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi mungkin kita melihat dulu secara global ya Bu Maria, pasar alat kesehatan di Indonesia ini 70% itu impor dan 30% itu produk lokal. Ini berdasarkan data dari pembelian Kementerian Kesehatan dan pemerintah. Nah di sini memang 70% itu impor, ya berarti pasti akan berdampak terhadap impor ya. Walaupun kita lihat porsi lokal itu sudah cukup menanjak terutama setelah COVID dan juga setelah adanya implementasi dari Impres 2 tahun 2022. Ya. Tapi pastinya untuk produk impor akan terdampak. Nah pertanyaannya bagaimana untuk produk lokal yang tadi mungkin memakai bahan baku impor. Nah di sini pasti produk lokal juga berdampak. Karena tidak bisa dipungkiri ekosistem industri alkes di Indonesia itu masih terbatas. Dan ketersediaan bahan baku dari lokal itu masih terbatas. Nah di sini akhirnya terpaksa industri alat kesehatan memang masih ada ketergantungan dari bahan baku impor. Ini bisa kita lihat contohnya seperti industri hospital bed yang memerlukan stainless steel, itu stainless steel medical grade 316L, itu belum tersedia di Indonesia. Walaupun kita ini di Indonesia memiliki industri Morowali yang juga salah satu pengekspor stainless steel terbesar di dunia. Nah, tidak pungkiri juga untuk seperti alat kesehatan elektromedik yang membutuhkan komponen-komponen elektronik seperti sensor, mungkin PCB 3-4 layer dan sebagainya, ini pun belum tersedia bahan baku di Indonesia. Nah, inilah yang membuat industri alkes memang masih ada ketergantungan terhadap bahan baku impor dan otomatis berdampak negatif lah penguatan dari USD tadi. Oke, berdampak negatif karena ya jelas tadi ya secara persentase saja memang lebih banyak adalah dominasinya adalah dari luar ya, bahan bakunya dari impor ya. Saya mau dengar dari Anda Pak Elviano, seperti apa saat ini dengan fluktuasi yang terjadi, nilai tukar dolar terhadap rupiahnya sangat-sangat menguat begitu ya, dalam periode yang kalau mungkin kita lihat terakhir itu jump up-nya karena ada tension di luar begitu ya, habis lebaran waktu itu langsung meningkat sampai ke level-level saat ini. Seperti apa Pak Elviano? Ya, seperti tadi juga pelaku usaha dari alat kesehatan memang agak berbeda dengan industri farmasi. Industri farmasi di Indonesia itu hanya bahan baku obatnya saja yang lebih dari 90% impor. Sementara produk jadinya 90% produk jadi obat itu sudah diproduksi di dalam negeri, dalam lokal. Nah artinya bahan baku obat inilah yang menjadi agar berdampak terkaitnya dengan pelemahan rupiah. Nah, cuman di industri farmasi untuk bahan baku obat umumnya industri farmasi itu mempunyai stok bahan baku 3 bulan sampai dengan 4 bulan stok ya. Jadi artinya dengan pelemahan rupiah ini yang sekarang boleh dikatakan sudah 2 bulan ya. Kalau pelemahan rupiah ini berjalan terus sampai dengan katakanlah sampai dengan bulan Agustus, ini akan berdampak cukup signifikan dengan pelaku usaha industri farmasi. Karena bahan bakunya impor dan itu mostly menggunakan mata uang US dollar, Mbak Maria. Demikian bagaimana? Oke, kalau saat ini sudah ada dampak kemudian berakhir kepada kenaikan harga terhadap produk atau belum Pak? Atau bagaimana strategi dari teman-teman begitu ya di industri farmasi sejauh ini untuk menanggulangi fluktuasi atau meningkatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah ini nih Pak Elviano? Ya, jadi memang teman-teman dari pelaku usaha industri farmasi saat ini memang belum melakukan adjustment secara signifikan terhadap harga obat jadinya di pasaran ya, karena tadi pelaku usaha industri farmasi masih mempunyai stok, masih katakanlah 2 bulan ke depan masih ada dengan harga yang waktu itu dengan menggunakan US dollar mungkin 15.000. Tapi sekarang ya kalau ini berlangsung terus dengan harga pelemahan rupiah sampai dengan waktu itu mereka menggunakan budget dengan 15.000 sekarang menjadi 16.500 atau 400, itu akan mempengaruhi kepada harga pokok produksi ya. Untuk itu mungkin dalam waktu dekat kalau ini berlangsung lama
kemungkinan akan ada namanya adjustment terhadap harga produk obatnya, ya. Baik. Khususnya adjustment yang akan sangat berpengaruh adalah obat-obat generik, ya, di mana obat generik ini yang diproduksi oleh industri farmasi Indonesia, anggota GPFI, itu harganya sudah sangat murah selama ini. Jadi kalau harga pelemahan rupiah ini terus, itu otomatis akan melakukan adjustment terhadap obat generiknya. Dan ini dampaknya nanti kepada pengadaan pemerintah untuk obat generik. Tentunya pasti pemerintah akan terpengaruh lagi di dalam anggarannya, ya. Karena APBN-nya sudah ditetapkan jumlah rupiahnya sekian, tapi unitnya karena harganya naik menjadi berkurang, kan? Begitu, Mbak Maria. Oke, kalau di Alkes sendiri seperti apa? Kalau ini kan tadi di farmasi udah ada stok ya, Betul. sampai dengan beberapa bulan ke depan begitu ya. Walaupun nanti kita tinggal lihat ya fluktuasinya. Kalau masih begini kan pasti akan ada adjustment terhadap harga. Kalau di alat-alat kesehatan gimana, Bu Feby? Ya, terima kasih Bu Maria. Sebetulnya sentimennya agak mirip ya dengan Pak Elvina, di mana kalau untuk industri alat kesehatan ini sebetulnya sulit juga saat ini untuk menggambarkan dampaknya dari segi perubahan harga. Karena apa? Karena pertama memang itu alternatif terakhir biasanya. Karena tadi pasar di Alkes di Indonesia ini mayoritas pemerintah. Hampir 70-80%, di mana ini sudah ada perencanaan anggaran sebelumnya. Jadi apabila untuk menaikkan harga, ini pasti akan berdampak nantinya ke daya beli, daya saing gitu ya, dan lainnya. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin dihindari lah gitu ya. Dan selain itu industri Alkes sendiri juga tidak bisa digeneralisir. Karena ada industri Alkes yang mungkin tingkat menengah ke bawah itu ketersediaan bahan baku lokal komponennya lebih. Jadi mungkin dampaknya akan lebih sedikit dibandingkan industri yang menengah dan tinggi. Yang ketersediaan bahan baku lokalnya itu lebih sedikit gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rasanya dari teman-teman industri juga pasti sudah melakukan strategi maupun langkah-langkah untuk memitigasi ya adanya penguatan dari US dollar ini, yang mungkin bisa dari awal mereka sudah melakukan penyetokan gitu ya. Yang kedua, bisa juga mereka dari awal sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan rantai pasoknya, di mana mereka mungkin menyepakati dengan jumlah tertentu dengan fixed rate, ya itu juga memungkinkan. Dan selain itu ada juga langkah mungkin kuratif yang dilakukan. Contohnya seperti diversifikasi pasar. Ya. Jadi teman-teman di industri Alkes juga sudah melihat gitu ya potensi pasar di luar mungkin dengan mata uang yang lebih stabil. Nah ini kita bisa lihat dari animo ekspor yang ada di industri Alkes. Kami pun di Askapaki pun bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, dan biasanya KBRI Sempat, itu kami sudah melakukan sejak beberapa tahun terakhir itu pameran-pameran di luar negeri ya, baik itu di Medica di Jerman, Arab Health di Dubai, lalu pameran yang bertingkat juga di Southeast Asia. Nah ini menggambarkan juga strategi dari teman-teman di industri untuk bisa diversifikasi pasar dan juga strateginya untuk tadi mungkin ya mitigasi penguatan dari mata uang asing terutama US dollar.